Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, Pak Ibin akan melanjutkan pembahasan mengenai tes intelijensi umum, materi hitung cepat, bagian yang ketiga. Nah, di video ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai nomor 30. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lihat yang nomor 21. Di nomor 21 soalnya seperti ini. Jika X sama dengan 30%, Y sama dengan 1/4 dan Z-nya sama dengan 0,45 dan A sama dengan X dikurang Y, B-nya itu Y dikurang Z, C-nya Z dibagi X. Maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kita perlu samakan dulu X, Y, sama Z-nya. Kita mau bawa kemana? Boleh dibawa ke desimal, boleh dibawa ke pecahan, ataupun boleh dibawa ke persen. Nah, saya akan coba bawa ke pecahan aja. Nah, kita ubah X-nya ini menjadi pecahan. Berarti kalau 30% artinya 30/100 begitu ya. Sedangkan Y-nya ini sudah 1/4 dan Z-nya 0,45, artinya di belakang koma itu kan ada dua angka ini ya, 4 dan 5. Maka 45 dibagi 100. Nah, selanjutnya kita cari yang A. A itu X dikurang Y, berarti X-nya itu kan 30/100 dikurang Y-nya yang ini 1/4. 1/4 itu kalau kita kalikan 25 di sini ya, yang atas juga kali 25, ini menjadi 25/100. Nah, berarti boleh kita tulis 25/100. Ketemunya adalah 5/100. Kemudian yang B itu Y dibagi Z. Nah, Y-nya berarti 25/100. Kita bagi dengan Z-nya adalah 45/100. 45/100. Nah, kalau pembagian pecahan berarti yang bawah kita balik ya. 25/100 dikali. Nah, yang ini kita balik menjadi 100/45. Per 45. Coret-coret Bapak Ibu, boleh ini ketemunya 25/45. Kemudian yang C-nya itu Z dibagi X. Z-nya 45/100. Berarti 45/100 dibagi dengan X-nya adalah 30/100. 30/100. Sehingga ketemu di sini 45 dibagi 100, diingat karena pembagian pecahan berarti yang bawah harus dibalik. Ini dikali 100 dibagi dengan 30. Coret-coret ketemu 45/30. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau ini kita kalikan 2 begitu ya, atas juga kali 2, maka ketemu 50/90. Nah, kalau ini kita bagi, ini ketemunya 1 ya. 1 lebih, 1, sekian. Nah, artinya kalau mendekati 100, yang C ini paling besar. Berarti urutannya C itu yang paling besar. Terus yang kedua yang B ya, yang lebih besar dari A. Di sini lebih dari B dan A-nya terakhir. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C ini. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Oke, nomor 22, soalnya seperti ini. 16 2/3%
dikali 10,5 dikali 2/7 adalah titik. Nah, kita ubah dulu bentuk 16 2/3 ini menjadi pecahan biasa. Berarti di sini 16 kali 3 48 ditambah 2 berarti 50/3%. Nah, 50/3% ini kalau kita ubah berarti kan 50/3 dibagi dengan 100. Ingat, kalau ada pembagian pecahan berarti harus dibalik yang bawah. Tandanya diubah menjadi kali. 100 ini kan sama aja 100/1 ya. Kalau kita balik 1/100 dong. Nah, ini kita coret. Sama-sama bagi 50 dapat yang 100-nya dapat 2, yang 50-nya dapat 1. Dikalikan menjadi 1/6. Berarti menjadi begini, 1/6 dikali yang ini 10,5, boleh Pak Ibin tulis menjadi 105 dibagi dengan 10 dikali 2/7. Nah, 2 kali 7 14 ditambah 2 ini 16. Terus dibagi 7. Kita coret-coret 105 sama 7 dapatnya 15. Coret lagi bisa 15 sama 10, yang bawah dapat 2, yang atas dapat 3. Coret lagi masih bisa 3 sama 6, yang bawah dapat 2, yang atas 1. Nah, ini dicoret lagi bisa ya. Ini 2-nya sama 16 kan dapat 8. Nah, boleh dong kita tulis 8/2. Karena yang atas tinggal 1 kali 8. Terus yang bawah tinggal 2. Berarti begini ya. Kalau kita bagi ketemu hasilnya 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 23. Nah, soal nomor 23, soalnya seperti ini. Hasil dari 49 kuadrat dikurang 39 kuadrat adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, ini sudah pernah kita bahas di bagian yang kedua kemarin. Ingat, kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikali A dikurang B. Nah, misalkan yang depan A, yang belakang B. Berarti kan sama aja begini. Ini kita tambahkan A B-nya berarti 49 ditambah dengan 39. Sementara yang belakang 49 dikurang dengan 39. Nah, yang depan ditambahkan berarti 88 ya. Yang belakang dikurang 49 kurang 39 berarti 10. Kalau dikalikan ya tinggal tambah 01 88-nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ini. Lanjut soal nomor 24. Di nomor 24 soalnya seperti ini, hasil pembagian berikut. Nah, ini gampang karena sudah dikurung, berarti kita jumlah semuanya, Bapak Ibu. Berapa ini ketemunya? Ini 10 ya. Terus yang ini berapa? 62. 62 sama 10. Berarti sama aja 72 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah berapa? 18 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 25, jika 8 dikali 9 dibagi 9, nah dari sini kita bisa melihat ini bisa dicoret. Terus ditambah 5 tambah 4 dikurang 3 sama dengan P. Maka nilai P adalah, nah kita tinggal jumlahin terus dikurang. 8 ditambah 5 tambah 4 hasilnya berapa? 17 ya.
dikurang 3. Oh, ketemunya 14. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 26. Nah, di soal nomor 26, soalnya seperti ini. Diberikan A sama dengan 25%, B 15%, C 40%, dan D-nya itu sisanya. Bila X sama dengan A dibagi B dan Y-nya sama dengan C dibagi D, maka kesimpulannya bagaimana? Nah, ingat Bapak Ibu, kalau persenan itu ada berapa? Ada 100% ya. 100%. Ini kita cari yang D dulu. Nah, artinya untuk mencari D berarti 100% dikurang 25%, dikurang 15%, dikurang lagi 40%. Maka D-nya ketemu berapa? Oke, 20% ya. Nah, kemudian kita ubah masing-masing menjadi bentuk pecahan. Tapi langsung ke sini aja ya, langsung ke X-nya. X itu kan A. A-nya 25%, berarti boleh kita tulis 25/100, terus dibagi dengan B itu 15%, berarti 15/100. Ini kalau kita balik menjadi begini, 25/100 dikali 100/15. Coret 100-nya, ketemu 25/15. Sementara yang Y-nya itu C. C-nya itu 40%, berarti 40/100. Dibagi dengan D. D-nya 20%, berarti 20/100. Nah, bentuk pembagian pecahan berarti yang bawah kita balik. Ini dikali 100/20. Kita coret 100-nya, maka ketemu 40 dibagi 20. Itu hasilnya 2. Nah, kita lihat di sini ketemunya yang X itu cuma 1, sekian. Sementara yang Y ketemunya 2. Dari sini kita simpulkan bahwa Y-nya itu lebih besar dari X-nya. Nah, kalau di opsi ini yang ada X-nya kurang dari Y, begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 27. Nah, di soal nomor 27 ada seperti ini. Jika M sama dengan 7/2X ditambah 6 dan N-nya sama dengan 3/2X ditambah 2, maka pernyataan yang benar. Nah, ini agak repot Bapak Ibu karena kita harus ngecek gitu ya. Nggak ada jalan pintasnya. Kita coba deh cek dari atas. Untuk yang A berarti bagaimana? Artinya setiap nilai M kita ganti ini ya. Setiap nilai N kita ganti ini. Oke, 2M berarti artinya 2 dikali M-nya itu kan ini. Berarti 7/2 X ditambah dengan 6. Terus ditambah N. N-nya itu 3/2. Pak bin kurung aja. Ditambah 2. Nah, kita operasikan. Di sini berapa berarti? Ayo, tahu nggak? Ini cara mengalikannya begini ya. 2, 7 kalikan ke dalam. Begitu. Nah, di sini kita coba operasikan. Ketemu berapa? Ini 14/2X. 2 kali 6 itu 12. Ditambah 3/2X ditambah 2. Nah, yang ada X-nya ini kita tambahkan.
gitu ya. Berarti ketemu 14 ditambah 3. Ini 17 per 2x. 12 ditambah 2 ketemu 14. Nah, hasilnya itu kan nggak sama dengan ini, Bapak Ibu. Berarti ini salah untuk yang A. Sementara yang B kita coba dulu di sebelah sini. B itu M dikurang N dikurang 2X. Apakah akan sama dengan 4? Nah, kita ganti M-nya dengan 7 per 2X ditambah 6. Terus N-nya itu menjadi 3 per 2X ditambah 2 dikurang 2X. Nah, kita operasikan. Ini kita buka kurungnya ya. 7 per 2X ditambah 6. Ingat di sini tanda negatifnya masuk. Berarti dikurang 3 per 2X. Terus ini negatif kali positif berarti negatif 2. Dikurang 2X. Nah, selanjutnya kita operasikan yang sama. 7 per 2X dikurang 3 per 2X. Berarti 4 per 2X. 6 dikurang 2 berarti 4 ya. Plus 4. Dikurang 2X. Nah, ini kan artinya sama aja dengan 2. Berarti ada 2 positif, ada 2 negatif. Ini kita coret aja, saling menghilangkan. Nah, tinggal hasilnya 4. Nah, 4 ini sama dengan ketentuan di atas. Berarti yang benar adalah yang B. Lanjut ke nomor 28. Di nomor 28 soalnya seperti ini. Hasil dari akar ini adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu harus ingat kalau ada suatu sifat yang begini. Kalau ini A per B dikuadratin, sama aja ini A per B, begitu ya. Jadi kalau misal bentuk ini Pak Ibin susun menjadi bentuk seperti ini, boleh dong. Ini akar agak tinggian. Begini 8 per 12 dikuadratin per ini 9 per 27 dikuadratin. Nah, ingat kalau ada begini, A kuadrat bagi B kuadrat itu sama aja kuadratnya dikeluarin. A per B kemudian dikuadratkan. Nah, nanti balik ke yang nomor 1 ini, berarti ini sama aja 8 per 12 dibagi dengan 9 per 27. Ingat, pembagian pecahan berarti yang bawah harus kita balik. Kali 27 per 9. Nah, setelah itu kita apakan? Ya ini kita bagi. Dapatnya 3 ya. 3 coret lagi. Dapatnya 4 yang sini. Berarti 8 dibagi 4 ketemu 2. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 29. Di nomor 29, hasil dari 0,125 dikali 81/3% dikali 0,24. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini ada 3 angka di belakang koma, berarti begini 125 dibagi dengan 1000. Terus dikali, nah bentuk ini kita ubah dulu di sini. 8 kali 3 ditambah 1 berarti 25 dibagi 3 persen. Atau boleh Pak Ibin tulis 25 dibagi 3 dibagi lagi dengan 100. Nah ini kita balik. 25 per 3 dikali dengan 1 per 100. Ini coret-coret ya.
25 sama 100 ini dapat 4, berarti 1/12. Oke, di sini boleh Pak Ibin tulis 1/12. Sementara 0,24 boleh ditulis 24/100. Nah, sekarang kita coret-coret 12 sama 24, di sini dapat 2. Terus ada lagi yang bisa dicoret atau tidak. Langsung aja ya, kalikan biar enak. 125 kali 2 ketemunya 250. Terus nolnya ada 3 yang bawah, sama ada 2, berarti ada 5 total. Tuh 2, 3, 4, 5. Coret 1 karena di atas ada 1. Nah, di sini nolnya ada 4, berarti kita tulis 0,0025. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Di soal terakhir nomor 30, diberikan nilai ini sama dengan 6, P sama dengan 1/3 R, dan Q-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan P tambah R tambah Q itu berapa? Nah, kita akan gunakan yang ini dulu Bapak Ibu untuk mencari PQR. Oh, Q-nya udah ada. Berarti untuk mencari P dan R. Nah, di sini dikatakan bahwa ini ya, P-nya itu 1/3 R. Atau dengan kata lain, R-nya berapa? Ya 3-nya kalikan ke sana ya. Berarti R-nya sama dengan 3P. Jadi bentuk ini boleh kita tulis lagi 16P ditambah 2Q. R-nya boleh kita ubah menjadi 3P. 3P sama dengan 6. Nah, kita kalikan 3P-nya kali dengan 6. Berarti 16P ditambah 2Q sama dengan 18P. Nah, kita ganti ya. Q-nya itu berapa? Di sini udah ada Q-nya 4. Berarti ini 2 kali 4 sama dengan 18P. 16 yang ini kita pindah ke kanan menjadi negatif 16P. Ini 8 sama dengan 2P. Maka P-nya ketemu 4. Nah, ini baru P. Terus kita cari nilai R-nya. Karena R itu kan 3P. Berarti artinya 3 dikali P-nya itu 4. Maka R-nya ketemu 12 ya. Nah, sementara Q-nya ketemu 4. Berarti kalau ditanyakan P ditambah R ditambah Q, itu P-nya adalah 4 dan R-nya adalah 12 dan Q-nya adalah 4. Sehingga ketemu jawabannya adalah 20. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa Pak Ibin bahas. Semoga bermanfaat buat persiapan Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.